Bapak Ibu, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, karena kalau bilangnya apa seminar, workshop itu terlalu berat ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak diskusi mengenai public speaking zaman now untuk mengatasi ketakutan dan berbicara dengan percaya diri. Jadi sebenarnya public speaking itu apa? Public speaking adalah sebuah proses dalam menyampaikan atau mempresentasikan sebuah pesan kepada audiens baik dalam jumlah yang kecil ataupun jumlah yang besar gitu ya. Jadi tidak mempermasalahkan jumlahnya nih gitu. Yang penting di atas 3 orang, 5 orang, 10 orang itu udah bisa dikatakan proses public speaking gitu ya, proses menyampaikan pesan gitu ya. Artinya berbicara di depan umum tidak hanya terjadi di hadapan banyak orang, tetapi juga bisa terjadi di dalam kelompok kecil gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya tim divisi sekitar 5 orang atau sampai 5 sampai 10 orang mungkin, nah itu juga sudah termasuk dalam proses public speaking gitu ya. Tujuan utamanya adalah sebenarnya ingin menyampaikan pesan dengan cara yang efektif kepada pendengar terlepas dari ukuran audiensnya. Nah, ini ada public speaking versus non-public speaking situation. Nah, ini yang pertama ini adalah pernyataan dari public speaking sebenarnya Ibu ya, menyampaikan presentasi bisnis kepada klien atau rekan kerja di kantor. Karena sebenarnya public speaking itu tidak terpaku dari jumlahnya, oh harus banyak, oh harus 100 orang, atau misalnya kayak sekarang, oh harus 300 orang gitu ya. Jadi tidak terpatok dengan ukuran itu ya. Oke. Yang kedua, menyampaikan presentasi ilmiah di seminar atau konferensi akademik. Ini termasuk public speaking atau non-public speaking. Ini sudah pasti ya, karena public speaking gitu ya. Terus ngobrol di pesta atau acara sosial secara santai dengan orang lain gitu ya. Ini non-public speaking situation ya, karena tidak ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya, dan biasanya tidak secara resmi gitu ya. Hanya conversation biasa. Kayak memberikan instruksi singkat kepada seorang karyawan atau anggota tim tanpa audiens yang mendengarkan. Oke, ini juga bukan public speaking. Memimpin sesi tanya jawab setelah presentasi di sebuah acara. Oke, betul, itu public speaking ya. Mengajukan pertanyaan dalam sesi kelas atau rapat tanpa memberikan presentasi gitu ya, karena hanya mengajukan, jadi nggak ada informasi atau nggak ada pesan yang disampaikan meskipun audiensnya banyak, itu bukan termasuk public speaking situation. Oke. Selanjutnya mengadakan sesi promosi atau pitching produk di depan investor atau konsumen. Betul ya, karena ada pesan, ada informasi yang disampaikan gitu ya. Itu public speaking. Yang terakhir, berbicara dengan pelanggan secara satu-satu di toko atau tempat layanan. Itu juga bukan public speaking ya. Itu face to face gitu ya, conversation. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan secara virtual untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini dia. Kita ngomongin tentang public speaking versus conversation gitu ya. Nah, yang pertama gitu, public speaking itu memerlukan persiapan yang lebih matang daripada percakapan biasa. Saat kita Bapak Ibu berbicara di depan publik, si pembicara ini harus merencanakan materinya dengan sangat matang, menyusun alur presentasinya seperti apa, dan memastikan pesan yang jelas dan yang pastinya menarik gitu ya untuk audiens. Sedangkan dalam percakapan sehari-hari, umumnya kita tidak perlu membuat persiapan mendetail gitu ya. Misalnya contoh kayak kita lagi ketemu sama orang, ngobrol gitu ya, tiba-tiba berpapasan dengan orang terus ngobrol, apa kabar gitu ya, sekarang lagi di mana? Nah, itu adalah sebuah percakapan conversation yang tidak memerlukan persiapan sama sekali. Tapi kalau public speaking itu Bapak Ibu wajib memberikan atau memerlukan persiapan yang betul-betul matang. Mulai dari kita harus menyiapkan tema atau topiknya apa gitu ya. Kita harus menyiapkan bahasa yang baik gitu untuk audiensnya seperti apa. Karena kita bisa sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya untuk anak-anak SMA gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa mereka. Atau mungkin dengan generasi yang sekarang punya bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Generasi alfa kita sebutnya. Nah, kita juga harus bisa dan harus tahu paling enggak beberapa kalimat atau kata-kata generasi alfa lah. Misalnya kayak apa ya Bu Arlin ya? Miwing, skibidi, itu bahasa-bahasa gen alfa yang mungkin jauh banget atau nggak relate sama kita. Tapi kita tetap harus persiapkan itu gitu ya, supaya audiensnya ini merasa dekat dengan kita gitu ya. Supaya audiensnya ini merasa, oh si pembicaranya ini mengerti mereka, memahami mereka. Biasanya kan si audiens ini maunya dipahami dan didengar gitu ya. Jadi biasanya seperti itu.
Oke, selanjutnya yang kedua gitu ya, public speaking versus conversation. Public speaking ini biasanya memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi dibandingkan percakapan gitu ya. Meskipun sebenarnya nggak selalu atau nggak melulu public speaking itu dalam bentuknya formal, bisa semi formal gitu ya, tergantung audiensnya lagi, siapa sih target audiens kita gitu. Nah, si pembicara ini atau speaker ini diharapkan bisa memilih kata-kata yang lebih hati-hati gitu, menjaga sikap profesional dan seringkali mematuhi aturan dan juga struktur tertentu. Sementara itu, percakapan bisa cenderung lebih santai dan lebih spontan gitu ya. Balik lagi, kalau public speaking kan uh, kita harus apa ya, jaga image kita gitu sebagai seorang speaker gitu ya. Kita harus bisa lebih berhati-hati, kita apa ya namanya, sensitif lah terhadap audiens kita, karena kita perlu yang namanya tadi mengenali audiens kita itu siapa begitu. Jadi mungkin yang dimaksud lebih formal bukan bahasanya harus formal gitu ya, KBBI banget gitu, enggak harus yang seperti itu, bisa ngobrol santai juga kok gitu terhadap audiensnya gitu. Cuman memang ya tadi gitu ya, banyak persiapan-persiapan gitu, mulai dari kata-kata yang lebih hati-hati, menjaga sikap kita di depan, attitude kita di depan sebagai seorang pembicara itu bagaimana gitu ya. Nah, itu mungkin yang membedakan dengan conversation biasa gitu ya. Oke, selanjutnya nih yang ketiga, dalam public speaking, peran pembicara dan juga audiens itu lebih jelas. Dalam artian, siapa pembicaranya, siapa audiensnya itu jelas. Kalau pembicaranya itu jadi jangan sampai audiensnya yang lebih banyak ngomong daripada pembicaranya gitu. Kan karena pembicaranya akan menyampaikan informasi gitu kepada si audiens. Itu jadi jelas. Kalau public speaking itu udah pasti ada pembicara dan juga ada audiens. Ada yang mendengarkan dan ada yang berbicara. Kalau conversation itu mungkin bisa yang A lagi ngomong, yang B bisa ikut nimbalin gitu. Nanti yang C juga bisa ikut nimpalin gitu ya. Jadi ribut gitu ya. Jadi banyak, jadi rame gitu ya. Nah, tapi kalau public speaking itu enggak. Dia jelas posisinya, perannya masing-masing itu jelas. Siapa yang sebagai pembicara, siapa sebagai audiens. Itu jelas gitu ya. Jadi perbedaannya itu ya antara public speaking dan juga conversation. Yang pertama harus punya persiapan, yang kedua juga lebih formal daripada percakapan, yang ketiga lebih jelas gitu ya, pembedanya atau perannya itu lebih jelas, siapa sebagai pembicara, siapa sebagai audiens, begitu ya. Oke, nah kenapa sih atau why kita harus belajar public speaking gitu ya? Nah, kenapa kita harus belajar public speaking ini bisa dilihat dari dua hal ini, Bapak Ibu ya, dari empowerment dan juga employment. Gitu. Jadi ada dua, empowerment dan juga employment. Empowerment ini maksudnya apa sih gitu ya? Nah, ketika Bapak Ibu belajar tentang public speaking, Bapak Ibu akan memperoleh kepercayaan diri dan juga keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Karena memiliki sumber daya, informasi, dan sikap yang mengarah pada tindakan untuk mencapai tujuan dari Bapak Ibu yang diinginkan. Oke, salah satu sumber daya pemberdayaan yang Bapak Ibu kembangkan dengan mempelajari berbicara di depan umum atau public speaking adalah berpikir kritis, gitu ya. Nah, berpikir kritis ini Bapak Ibu dapat menganalisis sebenarnya informasi apa, gitu ya, atau informasi untuk menilai keakuratan dan relevansinya, gitu. Jadi ini penting banget nih, gitu ya, untuk Bapak Ibu memperoleh kepercayaan diri dan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Itu untuk apa namanya, empowerment-nya.